seluruh rahmatnya. Dalam salah satu riwayat, rahmatnya Allah yang bisa diraba, yang bisa dilogikakan dengan manusia itu berjumlah sekitar 14.000 rahmatnya Allah. Kalau jumlah keseluruhannya hanya milik Allah yang tahu. Di antara rahmat Allah itu ya sehat, ya. Kemudian apalagi Allah mengijabahi doa-doa kita, walaupun kita nggak ngerti doa kita itu apa. Seperti kita sholat, bacaan sholat kita nggak ngerti, tapi Allah mengabulkan doa kita. Allahumma abad. Kalau dalam i'tidal gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Ngerti nggak artinya? Nggak ngerti juga mungkin ya. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, berikan rahmat kepadaku, wajburni, cukupkan aku. Hari ini cukup nggak kita? Man la syakara ala afiyatihi falam yujbir syukrahu wa ni'amahu. Orang yang tidak mau bersyukur akan kesehatan yang Allah berikan pada hari ini, tidak mau tahu diri tentang siapa yang memberikan kesehatan pada hari ini, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang paling durhaka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena awal ni'matin yuhasabu 'inda Allah yaumal qiyamati al-afiyah. Yang pertama kali Allah akan tanya atas nikmat Allah nanti di hadapan Allah. Yang pertama kali nikmat yang mau ditanya sama Allah adalah nikmat kesehatan. Untuk apa kamu manfaatkan? Ya, makanya orang anggur berarti orang tersebut sudah siap mau dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan nganggur di masjid, bukan. Maksudnya orang yang tidak memanfaatkan kesehatan. Kalau orang nganggur di masjid memang dalam proses sedang menunggukan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang pertama kali nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah kesehatan. Ya. Wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku, ya. Kemarin atau tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin kita masih di Indonesia, nggak bisa megang uang jutaan. Biidznillah, kehendak Allah, bulan ini, tahun ini, hari ini, jam ini kita sudah di Korea, sudah bisa megang jutaan, Pak. Istri kita menjadi banyak senyumnya karena suaminya menghasilkan jutaan, ya, jutaan, masya Allah. Anak-anak kita yang tadinya pakaiannya kusut, sekarang pakaiannya berlabel semua. Ini perlu kita syukuri kekuatan ini. Warzuqni, ya Allah karuniakan rezeki kepada kami semua, rezeki akal, rezeki hati, ya. Kemudian rezeki materi, itu rezeki semua, Pak. Ya, rezeki bisa berkumpul, dan rezeki yang paling sangat berharga adalah rizqul hidayah. Rezeki akan hidayah. Dulu pernah saya sampaikan ciri-ciri orang yang mendapat rezeki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kakinya, pikirannya, hatinya akan mudah untuk selalu melangkah pada jalan-jalan kebajikan. Akan senang bergaul dengan orang-orang yang senang akan kebaikan. Itu ciri orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Kalau hati kita keras, pikiran kita menolak akan kebaikan, tanda-tanya besar. Berarti ada penyakit yang sangat berbahaya dalam hati diri kita semua. Asbab apa? Mungkin asbab satu kemaksiatan atau satu kezaliman yang pernah kita perbuat. Perbanyak istighfar dan hati kita ini lentur dan bersih menerima kebaikan-kebaikan di hadapan kita semua. Nah, itu. Maka 10 pertama bulan Ramadan adalah rahmatullah. Allah akan terus mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khusus bulan Ramadan, Allah itu langsung melihat ke buminya manusia. Man sa'ala a'taitu. Siapa yang siang harinya meminta, malam harinya meminta, sore harinya meminta, Allah langsung akan kasih. Ya? Wa man istaghfara ghafara lahu. Siapa memohon ampunan siang harinya, malam harinya, sore harinya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Itu jenis daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tubuh kita aja sekitar 700 kalau kata para ulama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ada yang bisa kita rasakan, ada yang tidak bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan enggak darah kita ini sedang mengalir? Enggak ya Pak? Kalau kita bisa merasakan mungkin goyang-goyang terus badan kita. Subhanallah, karena darah itu mengalir. Kita enggak merasakan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, perlu kita syukuri kuatan iman. Ya. Makanya pada bulan Ramadan 10 pertamanya itu Allah akan kasih bonus, kasih rahmat dari ampunan, dari kemurahan rezekinya, dari hidayah dan petunjuknya Allah berikan pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Wa awsatuhu maghfiratun, ya, 10 di pertengahan yang kemarin kita telah lalui adalah Allah kasih bonus ampunan. Tidak ada yang lebih mulia kecuali daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki akan lancar sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, yang selalu beristighfar kepada Allah, apa? Dikasih bonus sama Allah. Yumdidkum, pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan, ya, as-sama midrara, hujan rezeki yang terus tidak akan henti, Pak. Sebab orang yang selalu meminta istighfar kepada Allah. Makanya kunci sukses gampang saja. Kalian mau buka usaha apa saja gampang. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Kalau baginda Rasul 70 hari minimal, dalam satu hari bahkan lebih, kita sudah berapa kali? Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kunci sukses. Ya, makanya diprogram ini, mesti diprogram kita. Ya, kalau kita punya planning masa depan, katanya masa depan dunia yang juga belum tentu kita raih. Karena belum tentu pula apa yang kita dapatkan di sini bisa membuat kita sukses dan bahagia. Masih semu kan? Sifatnya fata morgana. Ya. Nah, tapi semestinya kita harus punya lebih banyak program tentang untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Makanya ciri orang yang bertakwa adalah al-amalu listi'dadi yaumil khalil. Ciri orang yang bertakwa itu dia beramal di dunia ini untuk persiapan hidup setelah di dunia ini. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak teman-teman sekalian harus punya program. Ada namanya al-barnamijul yaumiyah, al-barnamijul usbu'iyah, barnamijul syahriyah, barnamijul sanawiyah. Ya. Jadi orang mukmin itu harus punya program harian, program mingguan, program bulanan, program tahunan. Program harian kita adalah aksarul dzikri ilallah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah, fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jikalau kamu selesai melaksanakan salat 5 waktu, ya, fantashiru fil ardi, boleh. Ya, di situ perintah akan tetapi lil ibahah. Diperbolehkan kata Allah mencari rezeki di mana saja. Di Korea kayak di kutub utara, kutub selatan, Amerika, kemana boleh. Kalian untuk menjemput fadilah-fadilah Allah, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala di mana saja boleh. Syaratnya fadhkurullaha katsira, mengingat Allah lah kalian lebih banyak. Ya. Maka kunci amalan harian kita adalah mengingat Allah lebih banyak. Dari pagi sampai zuhur istighfar. Hatinya hidup, ya. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kadang-kadang lupa, sambung lagi istighfar lagi sambil nunggu mesin, ya. Subhanallah, mengoperasikan apa saja istighfar, ya. Nanti dari zuhur sampai asar, namanya apa? La haula atau sholawat enggak apa-apa, ya. Dari asar sampai maghrib punya program tersendiri sedapatnya, semampunya. Karena hal itu akan menjadi rinso buat kotoran yang ada pada hati kita. Menjadi rinso atas kotoran dari akal pikiran kita. Apalagi yang masih bujangan, semuanya bujangan sini. Ya, ya pikirannya kan kadang lebih melayang-layang ya Pak ya, syarat kesana kemana kan ya. Jadi subhanallah. Makanya itu teman-teman sekalian, itu bisa dibersihkan dengan deterjen zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.